Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Panto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program Python yang berfungsi untuk menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil dari sejumlah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi program ini menggunakan beberapa konsep dasar dalam pemrograman, yaitu pertama ada variabel, terus perulangan, percabangan, input dan output, dan yang terakhir pengolahan data numerik. Nanti pada akhir video kita akan memahami bagaimana program dapat menemukan nilai terbesar dan terkecil secara otomatis dari data yang dimasukkan. Nah, jadi tujuan utama program ini adalah yang pertama meminta pengguna memasukkan sejumlah bilangan. Terus yang kedua menyimpan bilangan terbesar yang ditemukan. Yang ketiga menyimpan bilangan terkecil yang ditemukan. Yang keempat menghentikan input ketika pengguna mengetik kata stop. Dan yang kelima menampilkan hasil akhir berupa bilangan terbesar dan terkecil. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan angka 10, 25, 7, 18 dan kata stop, maka hasilnya adalah bilangan terbesar sama dengan 25, bilangan terkecil sama dengan 7. Ini bilangan terbesar adalah 25 dan yang terkecil adalah 7. Sekarang kita lihat pada baris pertama program. Pada baris ketiga maksudnya. Pertama sama dengan true. Variabel pertama digunakan sebagai penanda apakah pengguna sudah memasukkan bilangan pertama atau belum. Awalnya bernilai true. Artinya program belum menerima data angka sama sekali. Variabel ini sangat penting karena pada saat pertama kali pengguna memasukkan angka, program harus menentukan nilai awal untuk variabel terbesar dan terkecil. Selanjutnya terdapat perulangan while true. Perulangan ini berarti program akan berjalan secara terus-menerus sampai ada perintah untuk berhenti. Nah, di dalam perulangan, program meminta pengguna memasukkan data. Ini data sama dengan input, masukkan bilangan atau ketik stop untuk berhenti. Contoh, kita masukkan bilangan 15, 30, dan 8. Nah, setiap input akan disimpan ke dalam variabel data ini. Ini variabel datanya. Nah, perhatikan bagian berikut. If data lower. Jadi fungsi lower di sini digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf terkecil. Misalnya, kata stop huruf besar, atau kata stop S besar, TOP-nya kecil, terus ada kata stop yang variasi huruf besar sama huruf kecilnya. Dia akan dianggap sama dengan stop, sama seperti huruf kecil stop semua. Jika pengguna mengetik stop, maka perintah break akan dijalankan. Nah, perintah break ini digunakan untuk menghentikan perulangan, sehingga program keluar dari loop dan melanjutkan ke bagian hasil. Jika input bukan stop, maka program menjalankan bilangan sama dengan float dalam kurung data. Nah, fungsi float ini digunakan untuk mengubah input menjadi bilangan desimal. Contoh 10 menjadi 10,0 atau 25,5 menjadi 25,5. Dengan menggunakan float, program dapat menerima bilangan bulat dan bilangan desimal atau bilangan desimal. Nah, selanjutnya terdapat percabangan if pertama pada baris ke-13. If pertama, bagian ini akan dijalankan hanya saat bilangan pertama dimasukkan. Misalnya pengguna memasukkan angka 20, maka program menjalankan yang terbesar sama dengan bilangan dan yang terkecil sama dengan bilangan. Sehingga yang terbesar sama dengan 20, terkecil sama dengan 20. Mengapa demikian? Karena saat baru ada satu angka tersebut otomatis menjadi yang terbesar sekaligus yang terkecil. Setelah itu pertama sama dengan false, artinya program sudah menerima bilangan pertama dan tidak perlu mengulangi proses inisialisasi lagi. Jika sudah ada data sebelumnya, program masuk ke bagian else. Pada baris ke-17, pada bagian else. Di sini dilakukan perbandingan, menentukan bilangan terbesar. Ini if bilangan terbesar sama dengan bilangan. Artinya bilangan baru lebih besar daripada nilai terbesar saat ini, maka nilai terbesar diperbarui. Contoh, data pertamanya 20, maka terbesarnya sama dengan 20. Kemudian pengguna memasukkan angka 35. Karena 35 lebih besar daripada 20, maka terbesar sama dengan 35. Nah, untuk menentukan bilangan terkecil selanjutnya if bilangan pada baris 21 hingga 22. Jika bilangan baru lebih kecil daripada bilangan terkecil saat ini, maka nilai terkecil diperbarui. Contoh, nilai terkecil saat ini misalnya 20. Kemudian pengguna memasukkan angka 5. Karena 5 lebih kecil dari 20, maka terkecilnya sama dengan 5. Kemudian sekarang kita akan simulasi jalannya program. Di sini sudah muncul masukkan bilangan atau ketik stop untuk berhenti. Nah, misalnya kita masukkan angka 12, kemudian misalnya 30, terus kita masukkan angka 8, terus 25, terus yang terakhir misalnya 18. Terus kita ketik stop. Kita enter. Setelah kita mengetik stop, program keluar dari perulangan, kemudian dijalankan sebagai berikut ini, sebagai if pertama. Kondisi ini digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sama sekali tidak memasukkan angka. Jika tidak ada angka yang dimasukkan, print tidak ada bilangan yang dimasukkan. Namun jika ada data yang dimasukkan, program akan menampilkan hasil. Contoh, bilangan terbesar sama dengan berapa tadi? 30, dan bilangan terkecil sama dengan 8. Nah, dari program ini kita telah mempelajari beberapa konsep penting dalam Python, yaitu yang pertama, penggunaan variabel untuk menyimpan data. Yang kedua, ada perulangan menggunakan while true. Yang ketiga, menghentikan perulangan dengan break. Yang keempat, percabangan menggunakan if dan else. Yang kelima, membandingkan nilai menggunakan operator besar dari dan kecil dari. Dan yang terakhir, menentukan nilai maksimum dan minimum dari sekumpulan data.
Program ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil tanpa harus menyimpan semua data ke dalam sebuah list terlebih dahulu, sehingga lebih sederhana dan efisien. Terima kasih telah menyimak penjelasan program ini. Semoga penjelasan ini membantu memahami cara kerja perulangan dan percabangan dalam Python.